Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bagaimana dia bisa meninggalkan Hecheto dan melarikan diri sendirian? Adapun Nan Kyukyu, meskipun hubungannya dengan dia tidak sedalam dengan Hecheto, dia masih harus keluar untuk menyelamatkan ibunya. Itu adalah janjinya. Dan juga bagi Wo Yuhao, tidak ada yang lebih menyentuhnya daripada cinta kepada seorang ibu. Ini sebabnya dia memberitahu Nan Kyukyu bahwa jika Nan Shushu tidak ada di penjara air, dia akan tinggal di belakang untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Dia tahu rasa sakit kehilangan seorang ibu dengan sangat jelas. Kali ini Wo Yuhao terbang kembali ke kota matahari terbit dengan imitasinya melalui langit. Keuntungan melakukan ini adalah agar dia dapat mengamati para prajurit yang datang. Pada saat yang sama dia bisa melewati ketiga saudara Zong. Tanpa ancaman dari alat jiwa udara, Wo Yuhao merasa jauh lebih nyaman dengan alat jiwa tipe terbang dan imitasinya. Perasaan ini menemani pendakiannya 500 meter ke langit dan kemudian menghilang dengan cepat. Di utara, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada barisan sosok biru gelap yang mendarat di dekat kota. Sosok-sosok biru gelap ini hanya berjumlah ratusan, tetapi kekaguman tak berbentuk dan tekanan yang mereka keluarkan hampir mencekiknya. Ketika dia melihat sosok biru gelap ini, wajah Yuhao berubah seketika. Meski dia belum pernah secara pribadi melihat Legiun Instruksi Jiwa paling kuat dari Kekaisaran Ryu, ia mampu memastikan tingkat ancaman dengan kesadaran spiritualnya. Tekanan yang dia rasakan dari ratusan tokoh itu melampaui apa yang dia rasakan dari pasukan instruksi jiwa yang ditempatkan di luar kota. Tangan pelindung bangsa, hanya 5 legiun instruksi jiwa paling kuat dari Kekaisaran Ryu yang bisa memberikan tekanan seperti ini. Legiun instruksi jiwa Kekaisaran Ryu ditugaskan untuk melindungi kota cahaya. Kecuali jika kaisar meninggalkan kota, mereka tidak akan meninggalkan ibu kota dengan mudah. Namun, kini mereka ada di sini. Eksistensi ini masing-masing mengeluarkan cahaya biru gelap berasal dari salah satu legiun instruksi jiwa Raja Binatang. Tidak peduli yang mana, kehadirannya di sini akan menjadi bencana besar bagi mereka. Masing-masing dari mereka bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang dan bisa menyerang dari darat dan udara. Komandan mereka adalah seorang instruksi jiwa kelas 9. Ke-300 instruksi jiwa dalam pasukan seperti ini sangatlah luar biasa. Kekuatan ledakan dan kemampuan bertarung dari Legiun Instruksi Jiwa peringkat Raja Binatang lebih besar daripada Legiun Kavaleri Lapis Baja yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Kemampuan bertarung langsung mereka menakutkan, ditambah dengan kemampuan terbang mereka. Seberapa jauh para sandera bisa lari jika mereka memulai pengejaran? Wo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa mereka begitu cepat? Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat saat Yuhao mulai berdamai dengan keterkejutannya, Yuhao tiba-tiba merasakan sinyal dari Hecheito. Hecheito tidak lagi memiliki akses ke deteksi spiritualnya, tetapi dia tetap berhubungan dengannya melalui metode yang digunakan oleh para instruksi jiwa. Dia turun dengan diam-diam dan bisa menemukan Hecheito tidak jauh dari gerbang kota. Wajah Hecheito suram ketika dia berkata, "Yuhao, bagaimana? Apakah kita berhasil mengeluarkan para sandera?" Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, mereka semua bergegas sesuai dengan rencana awal kita, namun mereka masih membutuhkan waktu." Hecheito berkata dengan sungguh-sungguh, "Kota cahaya telah mengirim cadangan alat jiwa. Alat jiwa pengintai udaraku langsung hancur total." Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku melihat itu. Aku ingin tahu berapa lama ledakan di tembok kota utara bisa menahannya. Kakak kedua pergi, susul yang lain. Aku pergi mencari Nan Kyukyu. Kamu harus melarikan diri secepat mungkin. Jangan khawatirkan kami." Hecheito tertegun sejenak dan dia berkata, "Yuhao, kamu
Wo Yuha mengangkat tangannya dan tidak membiarkannya melanjutkannya. Dia tersenyum cerah dan berkata, "Kakak kedua, percayalah padaku." Hechaito menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa pada saat ini waktu adalah yang paling penting. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Hati-hati jika kamu menghadapi rintangan yang luar biasa. Jangan memaksakannya. Aku akan bergerak dulu." Dengan itu, Hechaito menembak ke langit dan menghilang. Tidak seperti apa yang dikatakan kepada Hechaito, Wo Yuhao tidak pergi dan menemukan Nan Kyukyu dengan segera. Di dahinya mata takdir terbuka sekali lagi. Dia melepaskan deteksi spiritualnya ke tingkat maksimum yang menutupi langit di atas kota matahari terbit. Niat spiritualnya juga meluas secara masif. Saat dia melakukan semua ini, dia mempercepat langkahnya menuju tempat di mana dia mengharapkan dan Kyukyu berada. Tak lama dia berhenti dan melihat ke arah tertentu. Cahaya ungu emas mulai bersinar dari mata takdirnya. Tidak jauh dari tempat dia berada, gemuruh rendah terdengar di langit. Sesosok turun dari langit dengan goyah dan jatuh ke kota. Sebagai komandan, hal pertama yang akan dilakukan setelah tiba di tempat semrawut ini adalah untuk mendapatkan informasi. Meskipun keributan di bagian utara kota lebih besar, tidak mungkin tidak ada yang akan dikerahkan untuk menyelidiki bagian lain kota. Yang harus dilakukan oleh Yu Hao sekarang adalah menghentikan orang-orang itu dan memberi waktu untuk rekan-rekannya. Meski dia jelas bahwa dia tidak bisa menahan mereka lebih lama, jumlah waktu berapapun sudah cukup baik untuk memberikan kesempatan pada mereka. Di sisi lain, "Bajingan, apakah ini caramu menjaga para sandera?" Masya Allah berteriak ketika melihat Zong bersaudara. Meski Zong bersaudara lebih tua, mereka tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan di depannya. Semua kepala mereka tertunduk dan lusinan Mas Raja di sekitar mereka seperti jangkrik. Penatua ketiga dan keempat berdiri di belakang Ma Xiaotao. Wajah mereka berubah hijau. Mereka baru saja datang dari bagian utara kota. Ketika mereka ada di sana, mereka menghirup udara dingin ketika mereka melihat ledakan besar. Penatua ketiga secara akurat menyimpulkan bahwa hanya peluru meriam jiwa stasioner kelas 8 yang bisa sebesar ini. Semua posisi untuk alat jiwa instruksi jiwa yang ditempatkan oleh Kekaisaran Yu dilenyapkan dan setidaknya 200 instruksi jiwa mati atau terluka. Hanya beberapa yang lebih kuat yang bisa melarikan diri setelah mendeteksi serangan yang masuk. Tembok kota timur dan kota barat juga telah hancur pada saat ini. Masya Allah memerintahkan semua orang untuk menyelidiki secara mendalam. Mereka harus menemukan musuh. Tetapi penatua ketiga dan penatua keempat sama-sama sangat berpengalaman berkat usia mereka. Mereka segera menyimpulkan bahwa seseorang sedang mencoba membuat pengalihan. Target mereka adalah sandera. Dibujuk oleh mereka, Masya Allah harus kembali bersama mereka. Namun pada saat ini, ledakan lain mengguncang tembok kota utara. Kali ini Masya Allah membawa kedua tetua berjalan memutar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat sosok biru gelap muncul, hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa mereka dalam kesulitan. Memang, ketika penatua ketiga dan penatua keempat melihat pasukan instruksi jiwa, mereka langsung meminta untuk kembali ke bagian selatan kota untuk menjaga para sandera. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba. Tembok kota selatan hancur berkeping-keping oleh Wo Yuhao yang telah menggunakan ledakan esnya di parit. Semua sandera telah bergegas keluar dari kota. Tetapi tiga saudara Zong tidak mengejar sandera. Sebaliknya, tiga saudara Zong menunggu mereka kembali. Bagaimana mungkin Ma Xiaotao tidak mengambil kesempatan ini untuk meledak dalam kemarahan? Zong Tian terkekeh baik dan berkata, "Wanita suci, bukan karena kita tidak ingin mengejar mereka. Anda tahu bahwa ada lebih dari 500 sandera. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin dan ada sejumlah besar lolo jiwa, sagi jiwa dan kaisar jiwa. Jika kita mengejar mereka, kita akan mati." Masya Allah berkata dengan marah, "Tidakkah kau mengatakan bahwa ada cukup bubuk penghilang kekuatan jiwa? Bagaimana mereka menemukan penawarnya? Hanya pemimpin yang memiliki penangkal bubuk itu."
Jika kau tidak cukup menggunakannya itu akan kehilangan efeknya. Bagaimana kau menjaga para sandera itu dengan seperti ini? Zhong Tian berkata seolah-olah dia telah dianiaya. Wanita suci, Anda tidak dapat menyalahkanku. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka yang ada di bawahku? Kami pastinya menggunakan cukup bubuk pembasmi kekuatan jiwa sebelumnya. Kaki para sandera lembut seperti jeli. Ma Xiaotao berkata dengan dingin. Pergi, ambil air dari penjara air dan nilai jumlah bubuk penghilang kekuatan jiwa di dalamnya. Apakah kau berpikir bahwa aku telah melakukan kesalahan terhadapmu? Tunggu sebentar wanita suci, kata penatua ketiga dengan sungguh-sungguh. Sekarang bukan waktunya untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang paling penting saat ini adalah menangkap kembali semua sandera. Kita harus segera bergerak. Meskipun ada banyak orang kuat di antara para sandera, tubuh mereka seharusnya memburuk karena tinggal di penjara air. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengejar mereka. Selama kita bisa menunda mereka, mereka semua akan ditangkap ketika pasukan Instruciwa Kekaisaran Yu menyusul. Mata Ma Xiaotao berkilau saat dia berkata, baiklah semuanya, kejar mereka bersamaku. Ma Xiaotao tidak punya cara untuk menunda lagi. Jika tidak, mereka akan merasa ada sesuatu yang salah. Niat membunuh di hatinya telah dipicu. Dia sudah siap. Ketika mereka menyusul sandera nanti, dia akan menyergap para tetua. Selama kedua Feng Hao Dolo ini terluka, para sandera dengan mudah bisa mengalahkan masalah jahat yang tersisa. Masalah utama sekarang adalah bahwa Legiun Instruciwa yang datang dari utara akan segera mencapai mereka. Ayo pergi. Ma Xiaotao bersama dengan para penatua dan bersama ketiga saudara Zhong naik ke udara ketika mereka mulai mengejar para sandera. Ketika mereka meninggalkan kota, kedua penatua dan saudara-saudara Zhong semuanya memiliki ekspresi hijau di wajah mereka. Ini karena benar-benar sunyi dan damai di luar kota. Ratusan sandera tampaknya menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kehancuran dari para Instruciwa yang telah tiada. Ini tidak mungkin. Mereka bergegas keluar hanya 15 menit yang lalu. Bagaimana mereka secepat ini? Tiga saudara Zhong tertegun. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dulu ada 300 Instruciwa, satu pasukan Instruciwa lengkap di luar kota ini. Di antaranya adalah Instruciwa kelas 6 dan kelas 7. Bahkan jika mereka tidak bisa menahan banyak mas roh, mereka seharusnya bisa menunda para sandera lebih lama. Kota matahari terbit dikelilingi oleh dataran dan dengan demikian itu akan sulit untuk melarikan diri dan akan mudah tertangkap. Dengan ini Akademis Rik telah memutuskan untuk membuat keputusan yang berani dan mahal. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari garis pandang musuh di daerah yang penuh dengan dataran. Itu adalah dengan kecepatan. Satu-satunya cara mereka bisa melarikan diri dari serangan musuh dalam waktu singkat adalah dengan mengandalkan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kecepatan para sandera yang mereka selamatkan? Itu adalah dengan menggunakan alat jiwa tipe terbang. Tim Huo Yu Hao telah membawa total 800 alat jiwa tipe terbang. Meskipun itu semua alat jiwa dari kelas terendah Akademis Rik dan Sekte Tang serta Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Tianhun telah melakukan semua yang mereka bisa. 800 alat jiwa tipe terbang ini telah ditempatkan di hutan belantara oleh Susan Shi dan sisanya. Setelah sandera berhasil melarikan diri, mereka akan segera dilengkapi alat jiwa tipe terbang ini. Setiap sandera termasuk mereka yang datang dari berbagai sekte dan akademi terbang ke arah yang berbeda. Namun mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk sampai ke kota pelabuhan tempat Huo Yu Hao menyewa sebuah kapal. Satu-satunya cara mereka bisa melarikan diri dari Kekaisaran Yu adalah melewati tepi laut. Ini adalah rencana penyelamatan Huo Yu Hao. Kecepatan di mana sandera melarikan diri hanya bisa digambarkan sebagai mencengangkan. Rencana Huo Yu Hao bisa dikatakan hampir sempurna. Paling tidak para sandera sudah terbang di udara dan menghilang ke langit malam tanpa batas. Sepanjang seluruh proses ini, ia telah mengendalikan beberapa poin kunci dengan sangat baik. Pertama, ia dapat menilai kekuatan bagian utara, timur, dan barat kota dengan sangat baik dan menemukan waktu yang akurat untuk mengarahkan mereka. Dengan Ma Xiaotao bekerja sama dengan mereka,
mereka dapat melakukan pengalihan yang sangat efektif. Setelah itu, baik Guo Yuhao dan Su Senshi telah menggunakan keterampilan jiwa masing-masing untuk menghemat banyak waktu juga. Karena itu, hanya butuh sekitar 15 menit untuk seluruh rencana dilaksanakan. Wanita suci, apa yang harus kita lakukan? Zhong Tian menoleh ke Ma Xiaotao. Ma Xiaotao sangat marah. Apa yang harus kita lakukan? Kau pergi memberikan penjelasan kepada pemimpin. Dengan itu dia berbalik dan terbang kembali ke kota. Penatua ketiga dan keempat saling memandang dan menghela nafas secara bersamaan. Lawan mereka sudah lari ke kejauhan. Dan meskipun tidak mudah untuk melarikan diri dari dataran, dapatkah mereka benar-benar pergi dan mengejar mereka dengan jumlah orang saat ini yang mereka miliki? Dengan hanya 6 dari mereka, bagaimana jika mereka jatuh ke dalam perangkap saat mengejar para sandera? Mereka tidak tahu siapa yang datang untuk menyelamatkan para sandera. Mereka bisa mengetahui seberapa kuat para sandera itu, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat para penyelamat mereka. Pada saat ini, beberapa sosok biru telah muncul di langit. Beberapa ratus sinar cahaya biru mengalir dari kota selatan, membentuk sungai bintang di langit. Kalian semua berhenti, atau kami akan membunuh kalian semua. Sebuah suara yang kuat menyebar melalui langit di atas kota selatan. Bahkan Ma Xiaotao yang akan terbang kembali ke kota tidak punya pilihan selain berhenti. Dalam sekejap mata, mereka telah mengepung semua mas roh jahat. Sinar cahaya biru langsung membentuk jaring lebar di udara, menjebak Ma Xiaotao, tetua ketiga dan keempat, dan 3 saudara Zhong di dalamnya. Jangan menyerang, kami di pihakmu, Zhong Tian berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama dia mengeluarkan medali dari dadanya. Mereka telah memperhatikan bahwa setiap orang yang mengenakan cahaya kebiruan memiliki alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. Mata biru itu memiliki pupil sedalam jurang, dan meskipun itu hanya pola jubah, sepertinya itu bisa melahap semua yang ada di sekitar mereka. Bahkan ada pola biru gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitar sisi pupil yang menyerupai vena. Ini adalah Legiun Instruksi Jiwa Tiran Jahat. Ma Xiaotao tercengang dalam hatinya. Ini adalah salah satu dari 4 Legiun Instruksi Jiwa peringkat atas Raja Binatang dari Kekaisaran Ryu. Dengan Evil Eye Tyrant sebagai simbolnya, pasukan Instruksi Jiwa ini terkenal karena serangan kecepatan dan kejutannya. Jelas mereka adalah pasukan yang paling cocok untuk membantu sekarang. Seorang lelaki tua yang jubahnya berkilau dengan mata biru cerah berjalan menghampiri para master roh jahat. Satu-satunya orang yang bersamamu adalah mereka yang mengikutimu. Kau dapat berbicara setelah diikat. Pria yang auranya kejam dan liar menunjukkan kesan bahwa dia tidak suka orang asing. Siapa yang kau coba ikat? Suara dingin Ma Xiaotao terdengar. Karena ada jarak yang cukup antara dia dan mas roh jahat lainnya, dia dengan cepat berbalik. Jangan bergerak. Legiun Tiran Jahat segera berteriak dengan marah. Enyahlah. Bahkan tidak perlu menyebutkan identitas Ma Xiaotao sebagai mas roh jahat. Bahkan di Akademi Shrek, dia selalu terkenal karena emosinya. Selain itu, dia telah berharap untuk menyebabkan kekacauan. Api Phoenix menyala-nyala langsung bangkit dari tubuhnya saat 2 cincin jiwa kuning 2 ungu, 3 hitam dan 1 cincin roh merah darah muncul bersama dengan seruan nyaring seorang Phoenix. Udara yang agak dingin di langit langsung memanas. Namun yang lebih menakutkan adalah riak-riak muncul di udara 10 meter di sekitar Ma Xiaotao. Semua efek penguncian dari alat jiwa yang menargetkan dirinya secara instan menjadi tidak berguna. Mengapa 3 saudara Zhong sangat menghormati Ma Xiaotao? Selain posisinya di kultus roh suci, itu karena kekuatannya yang tak terbantahkan. Kultus roh suci tidak mengeluarkan biaya untuk membantunya mendapatkan cincin roh yang ke-8, yaitu 100.000 tahun merah darah. Bahkan pemimpin kultus roh suci Zhong Liwu mengatakan bahwa Ma Xiaotao adalah orang pertama yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin kultus roh suci. Saat Ma Xiaotao melepaskan jiwa bela dirinya, sedikit gelap merah segera ditambahkan ke langit malam yang gelap pekat. Dia dengan nyaman membentangkan sayap merah gelapnya yang menyala-nyala dari Phoenix kegelapan. Dan para instru jiwa yang paling dekat dengannya terkejut
menemukan bahwa alat jiwa mereka telah menjadi sangat panas. Bukan saja itu tidak bisa berfungsi, tetapi bahkan mulai meleleh. Berhenti! Suara tajam terdengar. Suara ini datang dengan tinggi dan tiba-tiba, namun sangat tajam. Bahkan dengan kultivasi Masya Allah dia gemetar, dan api Phoenix yang dia lepaskan sedikit ditarik. Sosok hitam pekat keluar dari bagian belakang legiun tiran jahat, lalu dengan tajam meneriaki pemimpin pasukan. Komandan Wang, apakah kau mencoba memulai perang saudara? Mereka adalah orang-orang dari agama nasional kita, dan dia adalah wanita suci kita. Jika kau tidak dengan cepat menangkap sandera-sandera itu, siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini? Apakah kau sudah gila? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.